Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Sudah memimpin dan melihara kita sampai saat ini. Kita semua ada, semua oleh karena kebaikan Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk masuk dalam saat teduh. Kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan, bersyukur untuk pertolongan Tuhan kepada kita sepanjang hari-hari yang sudah kita lewati. Dan hari ini kita boleh berkumpul di sini untuk menyembah dan memuji Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan berkata sukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Saya persilakan jemaat untuk berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Bapa kita adalah Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang menyayangi kita. Kita sungguh bersyukur memiliki Bapa yang baik.
Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena Tuhan sudah memimpin dan memelihara kami dari hari ke hari. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami boleh berhimpun di tempat ini untuk menyembah, memuji dan besarkan nama Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan berikan kami kemenangan. Walaupun kami dalam keadaan saat ini Tuhan, namun kami percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mengakui semua kelemahan dan dosa, baik melalui pikiran, perkataan, sikap dan perbuatan kami Tuhan. Ampuni kami, suci kuduskan kami. Biarlah penyembahan kami hari ini kami boleh datang menyembah Engkau hanya di dalam roh dan kebenaran. Tuhan memimpin dan menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah apapun yang kami buat dalam ibadah kami, Tuhan dipermuliakan dan kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita terus mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Dari Kemenangan Iman nomor 244. Mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan baca untuk kita dan Bapak Ibu menyimak dalam hati. Demikianlah firman Tuhan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami.
Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa yang dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang baca, merenungkan firman Tuhan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan, melakukan Tuhan, seperti mentari yang bersinar, seperti ubah kasih Bapa yang senantiasa dengan anak dalam kehidupan kita dalam masa.
Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur pada hari ini ada kesempatan bagi kami untuk membaca firman Tuhan dan merenungkan kebenarannya. Kami berdoa biarlah Roh-Mu yang kudus yang tinggal di dalam kami mengurapi baik hamba yang menguraikan kebenaran ini, bahkan seluruh jemaat yang mendengar, supaya jiwa yang lemah dapat kekuatan dan tekad kami untuk hidup sepenuhnya hanya bagi-Mu semakin dikuatkan. Jikalau ada di antara kami di tengah situasi yang berat, dalam pikiran dan hati yang tertekan, kami berdoa biarlah firman-Mu datang menghiburkan kami. Tetapi jikalau ada yang berjalan di dalam kesalahan, firman-Mu memanggil kembali agar kami kembali hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui firman-Mu, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada pagi ini adalah Yesus Kristus pemberi hidup dan pengharapan. Terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari lagi kita akan merayakan hari di mana Yesus berkorban ganti kita di kayu salib pada hari Jumat. Dan pada hari Minggu kita akan merayakan hari di mana Kristus bangkit, yaitu hari Paskah. Meskipun untuk sementara waktu ini kita tidak bisa merayakan baik Jumat Agung dan Paskah seperti yang biasa, tetapi kiranya di dalam hari-hari ini Bapak Ibu kita tetap memfokuskan hati kita untuk merenungkan kebaikan Tuhan yang telah berkorban ganti kita di kayu salib, tetapi juga memberikan pengharapan bahwa sebagaimana Ia telah menyelamatkan kita dari dosa dan memberi kepastian surga, Tuhan yang sama juga sanggup memelihara hidup kita untuk waktu yang singkat, termasuk dalam situasi yang sebagaimana kita tengah alami pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun yang seperti Yesus. Baik ajarannya, karyanya, bahkan pernyataan dirinya sendiri tentang siapa Dia, takkan terbantahkan, takkan terbandingkan dengan siapapun. Kita tahu bahwa hanya Yesus yang kelahirannya, kehidupannya telah dinubuatkan atau diramalkan ribuan tahun bahkan sebelum Yesus dilahirkan. Dan hanya Yesus yang pernah mengatakan kapan Dia akan mati, dan Ia mati pada waktu itu, dan mengatakan bahwa Dia akan hidup dan benar-benar bangkit pada hari yang ketiga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, kita dapat melihat beberapa kebenaran tentang Yesus Kristus sebagai pemberi hidup dan pemberi pengharapan. Di dalam ayat yang pertama saya baca demikian Bapak Ibu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus Kristus pemberi hidup dan pengharapan. Yang pertama adalah Yesus adalah pemilik surga, dan Ia memastikan bahwa Ia akan membawa kita masuk di dalam surga. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pengharapan seluruh umat manusia. Semua orang ingin ke surga, semua orang berharap masuk surga. Tetapi kita tahu bahwa manusia yang berdosa tidak akan pernah dapat menyelesaikan urusan dosa. Karena itulah Allah menjadi manusia namanya Yesus Kristus. Dan waktu Ia datang ke dalam dunia Bapak Ibu, Ia telah memberikan dirinya sebagai korban ganti kita. Sebagaimana pada zaman dahulu umat Israel, setiap kali ada orang berbuat dosa, maka satu-satunya cara untuk menyelesaikan dosa melalui upacara pengorbanan. Harus ada binatang yang dikurbankan Bapak Ibu. Tidak ada cara yang lain. Allah telah menetapkan bahwa harus ada pengorbanan darah. Harus ada korban pengganti. Itu sebabnya walaupun orang sangat baik, sangat berusaha dan beragama, tetapi ada satu kesadaran terdalam bahwa usaha manusia sia-sia Bapak Ibu. Karena itulah Yesus berkata, jangan gelisah, jangan takut. Kalau kita berpikir tentang surga, kita berpikir juga tentang neraka, jangan takut bahwa sesungguhnya jalan ke surga,
Tuhan telah bukakan, yaitu melalui dirinya sendiri. Yesus berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Bapak Ibu, Yesus Kristus adalah pemberi hidup dan pengharapan, karena Ia adalah pemilik surga dan menjamin suatu waktu Ia akan membawa kita masuk di dalam kekekalan. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa Yesus Kristus adalah pemberi hidup dan pengharapan? Di dalam ayat 4 sampai yang ke-6, khususnya ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Bapak Ibu, Yesus Kristus bukan saja pemilik surga dan berjanji membawa kita masuk ke dalam surga, tetapi Ia juga menyatakan bahwa Dia adalah jalan satu-satunya keselamatan untuk kembali kepada Bapa. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita percaya kepada Yesus, iman kita seharusnya sepenuhnya diletakkan kepada karya Yesus di kayu salib dan bukan kepada usaha kita, bukan kepada kebaikan, bukan kepada ritual agama kita, sepenuhnya kepada apa yang Yesus sudah kerjakan. Mengapa Yesus dapat memberi kepastian ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena Yesus adalah pribadi Allah yang jadi manusia. Dan hanya melalui Dia saja manusia dapat diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, pernyataan yang sangat tegas ini menguatkan keyakinan kita bahwa usaha kita, perbuatan baik kita tidak akan menghasilkan keselamatan. Tetapi dengan percaya saja kepada Yesus yang adalah jalan kembali kepada Bapa, di sanalah kita dapat kepastian mengenai surga. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika engkau telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat satu-satunya, jangan pernah undur dari iman. Peganglah keyakinan ini, dan meskipun ada tawaran-tawaran yang lain, kita tetap memegang janji Yesus bahwa pada waktu kita percaya, kita telah diselamatkan. Yang ketiga Bapak Ibu, Yesus Kristus adalah pemberi hidup dan pengharapan. Oleh karena di dalam ayat 12 Dia berkata demikian, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi Bapak Ibu, Yesus Kristus pemberi hidup dan pengharapan karena Yesus mendengar dan menjawab doa kita. Ia sudah berjanji, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Disinilah Bapak Ibu kita ada harapan yang sangat kuat, bahwa meskipun keadaan kita dalam situasi yang sangat berat, bahkan mustahil sekalipun, kita masih bisa berdoa. Sepanjang masih ada nafas hidup, kita masih bisa berseru kepada Tuhan. Dan apapun yang kita minta Bapak Ibu, sepanjang firman Tuhan berkata 13 tadi, Bapa dipermuliakan di dalamnya, maka Yesus menjawab kita. Oleh karena itu, dalam situasi yang sangat menekan pikiran dan hati kita, di mana dalam ibadah pun kita tidak bisa berkumpul seperti biasa, Bapak Ibu juga tidak bisa turun kerja seperti biasa, para mahasiswa, pelajar tidak bisa turun kuliah seperti biasa, semua di dalam situasi yang sangat sulit. Marilah kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah sumber hidup dan pengharapan. Kita masih bisa berdoa, dan seiring waktu Bapak Ibu, di akhir segala sesuatu ini kita harus percaya bahwa Bapa di sorga adalah pemegang kendali atas hidup kita, atas dunia, atas kota, dan atas situasi ini. Kiranya sepanjang masa-masa kita mempersiapkan untuk merayakan hari mana Kristus dikurbankan, dan juga Yesus bangkit dari kematian, mari kita mengambil banyak waktu untuk kembali membaca teks-teks Injil mengenai pengorbanan Yesus, kebangkitan Yesus. Kita lebih banyak merenungkan kasih Yesus untuk kita orang berdosa, dan juga agar tekad kita dibaharui untuk semakin setia menjadi saksi kebangkitan bagi Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengar firman. Kami percaya bahwa hanya Engkau ya Yesus, sumber hidup dan sumber pengharapan. Engkau adalah pemilik surga. Engkau telah berjanji membawa kami kepada surga pada waktunya. Engkau juga adalah jalan ke surga satu-satunya. Karena itu ajar kami untuk yakin bahwa sepanjang masih ada nafas hidup, kami boleh berdoa,
Dan apapun situasi kami, mungkin ada yang sakit, ada yang menghadapi masalah kehidupan, pikiran-pikiran yang berat. Ajar kami untuk terus berharap saja kepada Tuhan Yesus yang telah berjanji mendengar doa kami dan menjawab kami bagi kemuliaan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Pertama-tama kita bersyukur untuk beberapa anggota jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu yang lalu dan juga berulang tahun pernikahan. Ketika saya membacakan nama, kiranya Bapak Ibu juga di rumah dapat bersyukur untuk kasih Tuhan yang telah memberikan pertambahan usia dan juga berkat atas pernikahan. Yogi Titus Pratama, Andrian Giovanni, Martuni Lupak, Marco Alvandro Manurung, Angelina Kristiani, Tuti Seni Apriani, Luki Milene, Iren Encau, Yorgus Epata, Aflorentius, Untung Julius, Leonard Braden Lee, Cio Rifano Jevan Liogun, Misela Stacy, Ardiles, Catherine, Mulia Sari, Apriliati, Edwardio Pasa, Eni Ipui, Legit Pau, Orliana Bahwan, Herlinda, Sadung Lian, Daniel Alui Padan, Paril, dan berulang tahun pernikahan keluarga Bapak Robert Elias dengan Ibu Yuliati, keluarga Bapak Mikael dengan Ibu Niputu Sediawati, dan keluarga Bapak Yosabat Alui dengan Ibu Desi Aprianti. Selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bersama setiap pribadi yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami bersyukur setiap rumah tangga yang terpelihara di dalam Engkau. Dan di dalam doa pada pagi hari ini kami bersyafaat. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun, Tuhan menjawab mereka dalam harapan-harapan yang telah mereka naikkan kepadamu seiring usia bertambah. Bapak, seiring usia bertambah, kiranya mereka terus bertambah dewasa di dalam Engkau. Dan yang sudah lama menikah, semakin mengasihi pasangan, setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan. Dan di dalam hidup bersama berkat berkelimpahan datang dari Tuhan. Pada hari ini kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya para pemimpin bangsa dari pusat sampai daerah, baik Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, terpelihara di dalam Tuhan. Terlebih juga ya Tuhan, kami berdoa supaya hikmat-Mu menjadi bagian para pemimpin kami dalam situasi menghadapi situasi sakit yang banyak dialami oleh umat-Mu pada hari-hari ini. Kami berdoa secara khusus juga untuk jemaat yang sakit, yaitu Sapuk Ding, Feni Anggunawan, Reson Epata, Ferry Markus, Agus, Daniel Yesaya, Petelen Lasa, Janjaning, Pawing, Balulong, Sia Imang, Iring Tingai, Hermanwati, Surya, Bartolomius, Uring Ipui, Anye Ingan, Bungan Lalo, Bungan Gu, Kasing Ingan, Sarah Parat, Irabaya, Robert Aing, Sulau Merang, Pudau, Yunita, Pekuyang, Devi Sung, Dewi Siana, Pelusan, Amos Ding, Yohana Jalung, Peliban Ajan, Bilung Lestari, Martiana Are, Yusuf Bahwan, Erni Selutan, Ernest Sung, Asung Usat, Mario, Lukas, Erden Uluk, Irang Jau, Eliading, Bungan Tadan. Biarlah mereka di dalam masa pemulihan, Bapa mendengar doa kami dan mereka dipulihkan. Bapak, kami juga berdoa pada hari ini untuk segala sesuatu menyangkut pelayanan sepanjang bulan ini, termasuk persiapan kami untuk merayakan pengorbanan-Mu dan juga kebangkitan. Meskipun mungkin situasi ini belum memungkinkan kami untuk bersama-sama, tetapi kiranya dalam masa-masa perayaan ini hati kami sepenuhnya tertuju hanya kepada kasih-Mu, bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan beri, dan melakukan tugas kami dengan baik di tengah masyarakat. Kami berdoa jikalau ada di antara kami yang sedang sakit hari ini, kami berdoa biar dalam nama Tuhan Yesus Tuhan beri kesembuhan. Dan saudara-saudara kami yang bertugas di rumah sakit, biarlah Bapak juga melindungi mereka, supaya dalam masa-masa penugasan ini mereka tetap setia dan menyelesaikan tugas dengan baik bagi kemuliaan Tuhan. Bapak, kami belum melihat hari-hari ke depan, tetapi kami percaya apa yang sudah kami doakan, Bapak di sorga sudah mendengar, karena kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus,
di tengah situasi yang kita hadapi pada saat ini, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan akan selalu menolong, menopang kita. Mari kita menjalani hari-hari ke depan dan tetap percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita dan akan selalu memberikan pertolongannya dalam kehidupan kita.
Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, mata kami tertuju kepadamu. Dalam pengharapan hanya kepadamu ya Yesus, yang adalah Tuhan dan penyelamat satu-satunya. Sumber hidup dan kepastian bahwa kami yang telah percaya kepadamu, dosa-dosa kami telah diampuni dan Engkau telah menjamin surga. Dan selama hidup di dalam dunia, Engkau berkenan mendengar doa kami. Engkau memperhatikan segala sesuatu yang tengah kami alami, dan Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Bapa dan kasih anaknya, bahkan penyertaan Roh Kudus akan senantiasa dinyatakan atas kehidupanmu dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada akhir zaman, membawa kita masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.